perkawis akhlak terus dino kehidupan rumah tangga terus dino segi kerja eta pengen pengalaman terus anu kaduana pengen dino perkawis ibadah jantan semangat terutama nama pengen semangat sholat berjamaah. Apa gua sebelum ngawal sareng AA menuju kedua kebiasaan awan kan? Bagus, seueur kebiasaan Karena peluang-peluang berbuat jahatnya seurnya. Setelah gabung kami dikalkulasikan pengen hampir sebagian besar direntin kebiasaan awal maksiat. Walaupun memang kadang-kadang gitu bertahap ada melawan, tapi sebagian besar direntin perkara maksiat. Salajengna dulu sebelum ikut pengajian hubungan rumah tangga sang istri tenang gak? Sering pasehat atau gitu mah? Kalau sering pasehat di perkawis bab-bab agama deh kapungkur mah jantan asa penak-penaknya gitu, jantan memahami gitu. Kadang-kadang hilap, kadang-kadang terang sama sekali gitu. Bab-bab agama kayak suku mana itu rumah tangga gitu. Kapungkur pojok dengan kerudung kata sangka ayeuna alhamdulillah karena tos berkerudung untuk dijaga. Kapungkur mah sering pasehat ayeuna nama berkurang. Romantis terus. Kapungkur mah riba teh asa teu dosa. Kapungkur mah riba teh janten ahli gitu. Ahli dalam riba. Master. No, mohon. Asik kayak nomornya nya. Ayo nomor tobat. Malahan mah dihalangan. Jalangan ya nomor. Pamianu pada namut teh. Kapungkur mah diantar. Kapungkur mah diantar. Lumayan. Coan. Coan. Cuma kisah-kisah salah jamaah orang kan. Salah jemaah. Keajaiban nu ngontrak teh. Keajaiban Pak Abdul Qadir Jailani Akij singkatan. Pak Akij teh. Kawit nanti kontraknya di saat terakhir kontrakan anak habis gaduh artos. Oh, anu gaduhna besok teh cenah pamisa aya tiu dinten manggawe bade di isian tulisannya. Ya panginten. Raswe ngamalkeun amalan terutama sholat berjamaah. Pas di saat terakhir aya keajaiban. Alhamdulillah jasa kepeser eta bumi. Kepeser. Kontrak kepeser. Janten kepeser. Alhamdulillah. Kumaha eta? Oh, kitu ngamalkeun eta teh. Ai sarehat ayeuna mah pinten nya di sepuhna. Di sepuh pangagalkeun. Oh. Walaupun kapungkurna mah hese eta di sepuhna. Sudah teu aya Percanten sambut. Ayeuna mah jeneng percanten. Basihan. Basihan. Kami Pak Edi mah sarehat mah ngamalkeun sholat berjamaah sami. Oke Pak Edi. Janten Pak Edi mah pada nyical bumi. Pas kasabaraha jam teu laras wae. Anu pada di perbukingkeun ka sampai perbukingkeun. Sertifikatna teh di sakolakeun ka bank. Di janten terus 3 kali saya berjamaah akhirnya alhamdulillah jantan pajeng melebihi harga Rata-rata di atas rata-rata pasaran 60-70 juta laku nama 250 juta. Dogikeun ka lunas utangna ayeuna gaduh usaha baru dina hasil penjualan mah di Karang. Gaduh.
sahana baru gitu, modal baru. Gaduh Facebook Edi Unyu. Edi Unyu ya. Ada teh gaduh perusahaan air minum mineral. Isi ulang. Sareng panonton anu ku abi di karaos ayeuna keajaiban biasa bahkan Pananganna janten ngarenyet. Oh, enak. Pananganna janten esi truman. Anu panas gitu. Pada kali itunya nya. Sama batan sareng gitu. Diajar. Aya nama nu dicepengna tingali pananganna. Tasbih. Kapungkur mah Parawati sadayana yang semangat. siap. Medik semangat memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua dipaus ka dia. Closing. Ulah. Jadi sekali lagi iblis ku Allah dikeluarkan tina surga itu karena dosanya, dosa sombongnya. Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga karena dosanya melanggar aturan Allah, kan? Begitupun kita, kalau tadinya lancar usaha jadi macet, itu yakin karena dosa kita. Tapi lihat perbedaannya Nabi Adam sareng iblis. Ari iblis mah sanes kalah tobat, kalah nentang ke Allah tenangtang, dugi ka berjanji, ya Allah demi kekuasaanmu aku tidak akan berhenti menggoda manusia sampai hari kiamat. Apa akibatnya? Iblis mah teu kana surga deui tapi teras kewina kana neraka kekal abadi di sana. Bagaimana Nabi Adam? Nabi Adam mah tobat, keras istighfar nyuwun hapunten ka Allah sampai akhirnya insya Allah nanti dimasukin di surga. Begitupun kita, tina lancar jantan bangkrut. Sebagian orang kan, aya anu teras bangkrut, upami teu tobat tina kalepatanana. Kan aya di anu kembali maju, sukses, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Siapa dia? Ialah orang yang istighfar, meminta ampunan, tobat muasa kali-kali ini udah mal kawanan. Begitupun dengan Nabi Yunus, karena dosanya kabur dari tugas berdakwahnya, dia dihukum Allah, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Lalu Allah keluarkan karena dia tobat, istighfar. Waalaikumsalam. Jadi Allah keluarkan karena Nabi Yunus tobat istighfar. Dengan kalimat istighfarnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya Allah keluarkan dari perut ikan, selamat dari musibah, dari masalah. Begitupun kita, kalau saat ini kita lagi punya masalah, banyak utang, rumah tangga tidak tenang, yakinkan itu dari dosa kita. Kalau Allah mau tolong, kalau Allah mau kasih jalan keluar, cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Sebanyak apapun dosa orang, setan berkata, aku tidak akan berhenti menggoda manusia. Tapi Allah menjawab, aku pun tidak akan berhenti memaafkan orang yang beristighfar meminta ampunan kepadaku. Murka Allah ibarat sebiji pasir di padang pasir. Sebiji pasir murka Allah, lainnya sisanya rahman, rahim, kasih sayang sisanya. Jadi jangan putus asa karena kita banyak dosa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Melakukan dosa itu dosa, tapi ada yang lebih besar dari dosa. Dari dosa yang telah kita lakukan, menganggap Allah mengampuni, dihampura, maunya dosa abi, eta mah leuwih dosa nama. Zina dosa, judi dosa, mabok dosa. Tapi ada yang lebih besar dari itu, menganggap Allah tidak akan mengampuni. Padahal Allah sudah jelas Maha Pengampun. Jadi jangan putus asa, artinya jangan putus berharap dihampunkan oleh Allah. Begitu melakukan dosa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lakukan deui dan dihampunkeun ieu. Istighfar deui. Asal jangan direncanakan dosanya. Kan ada saat kita tidak bisa menghindar. Istighfar deui. Jadi dosa itu ibarat kotoran. Seperti kotor mobil, mandian deui, mandian deui, mandian deui, mandian deui. Jadi tidak ada tersisa kotoran yang bakal menutupi hati. Andai saja di depan kita banyak uang, tapi ieu katutup.
Moal dicanat terang ge henteu. Sanes teu aya artos, tapi ieuna pandanganna katutup. Ta ieuna mina hijab. Semua masalah telah Allah siapkan jalan keluarnya. Tapi aya nu katingali aya nu henteu sanes teu aya jalan tapi teu katingali. Katutup ka hijab kunaon? Ku dosa. Banyaklah istighfar. Ke bersih dosana katingali. Tapi upami istighfar aku nyari ramah, dosa kita teh terlalu banyak. Maka harus bekerja sama sadayana mangnyuhunkeun hapunten ka Allah. Ayandi mangnyuhunkeun hapunten dosana awen di bahut anak dan semuanya. Begitupun sebaliknya. Sari mohon ampunan, memintakan ampunan untuk saudara-saudara kita. Insya Allah cepat bersihnya, nanti cepat Allah turunkan pertolongannya. Jadi iblis mah tidak dikembalikan karena dia berargumentasi ngalawan. Umpamana orang bangkrut karena riba. Sebagian orang kalau berargumentasi, wah ada untuk ieu mau kumaha deui. Oh, itu mungkin nyecep bae langsakna teh. Gampang tinggal akui ini dosa. Oh iya ini dosa. Saya sering jinah. Jangan berargumen. Nah, saya malah untuk ieu kumaha. Usaha di parabanana anak. Incu abdi lamun abdi itu ngajual diri. Wah, itu mungkin nyecep bae langsakna teh. Udah akui saja ini dosa. Walaupun saat ini kita lagi dalam dosa, minimal kita mengakui bahwa ini dosa. Jangan dosa 2 kali, sudah melakukan dosa berargumentasi. Mengelak. Itu tambah lagi. Itu yang paling besarnya menghalaknya. Dosanya bisa diampuni tapi berargumentasi. Tapi ada 2 hal yang paling penting dina istighfar. Bukan hanya cuma istighfar astagfirullah. Ada yang paling penting, bertekad untuk tidak kembali melakukan lagi. Kan ada yang menyebabkan orang banyak masalah ya. Banyak kan tadi diantaranya melalaikan sholat. Bisa dipastikan orang yang banyak masalah pasti sholatnya lalai, tidak berjamaah diantaranya. Karena istighfaran, astagfirullah, muang kemana mau sholat di imam, kemana arek sholat berjamaah. Yang kedua, menyakiti hati orang tua. Jadi namun kita dapat masalah ingat istighfar. Mungkin kita sering menyakiti orang tua. Siapa anak yang menyakiti hati orang tua sehingga mengeluarkan air mata setetes saja, maka yang setetes itu nanti di akhirat bakal jadi lautan api neraka anu bakal ngabakar. Komo lamun ngagukuh mah. Bari sering. Nu ketiga riba. Itu yang menyebabkan usaha kita bangkrut. Riba. Mata kudu tobat. Astagfirullah teh bari dina hate teh moal riba deui. Oh, nah kada sabari hiji? 11 harkat. Moal riba deui. Bari istighfar ya. Astagfirullah dina hate teh moal riba deui. Moal riba deui kitu. Moal riba deui. Lamun teu kitu mah riba deui. Oh, nah kada panjang. Moal. Coba sarang. Moal riba deui gitu. Moal sing panjang kawan. Terus selanjutnya apa dosa teh yang menyebabkan banyak masalah teh? Zina. Selanjutnya bohong. Tidak amanah. Nyangke saya kadinya. Di mana ya teh? Saya keur di jalan padahal keur di WC. Banyak bohong, tidak amanah, bisa dipercaya. Itu yang banyak menyebabkan orang bangkrut usahanya, banyak utang, banyak masalah, tidak amanah. Mata kemah ya wirid moal bohong. Jadi di dia astagfirullah di hati mah moal bohong gitu. Sanajan kena bohong deh gitu di moal bohong. Kena milani Allah memberi kekuatan sehingga kita benar-benar berhenti dari bohong, berhenti dari zina, berhenti dari riba, berhenti melalaikan sholat dan lurus kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Nah gitu kalau Barki. Jangan bermimpi sukses kalau kita tidak istighfar, menyadari dan bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan maksiat. Itu kira-kira mudah-mudahan ya. Hari ini Rabu kemarin teh, iya nanti teh mana teh infak sedekah. Ayo menuju riba, aku udah tinggirin. Tak kamari. Jantan tadi tambe. Riba mah mingon kemari. Riba mah kamari riba. Tas tadi abdi tacan nirapnya urut istighfar nu muter terus istighfarnya macanannya sholawat. Jadi begini teknisnya. Jadi begini, setiap habis berjamaah kita baca istighfar sambil melihat foto yang telah kita bagikan, nanti akan dibagikan.
astagfirullah, bayangkan wajahnya. Bari baca istighfar teh bayangkan wajahnya we. Astagfirullah, astagfirullah, maksud nama ya Allah hapunten dosa eta. Nu dibayangkeun ku abdi. Paling tidak satu wajah teh 3 kali istighfar. Astagfirullah unggul biasa, kita lebih ka ading ge. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru nanti ke wajah yang lain. Saat tos tamat sadayana, nembe mau sholawat 11 kali. Kalau tidak mengizinkan waktunya 3 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baru berdoa, ya Allah, semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosanya. Tadi dibayangkan dia. Dan semoga Engkau mencukupi segala kebutuhannya, kebutuhan lahir batin dunia akhiratnya. 3 kali baru tutup. Amin, alhamdulillah. Tos setiap habis sholat pemika langkung kodoan di saat yang lain, tidak harus di masjid, tidak harus saat itu kalau tidak mengizinkan. Di mana ada boxan? Boleh di mobil, bahkan boleh sambil jalan, boleh di kantor, boleh di rumah. Kalau situasinya tidak mengizinkan, namun mengizinkan jangan sengaja meninggalkan mendoakan orang lain. Nah, itu 43 hari. Laksanakan ini 43 hari berturut-turut. Cuma 143 hari teraskeun cenah sirian. Ngan engke 143 hari mah teu kedah dimotivasian kayak gaduh kahoyong nyalira. Semangat engke. Syaratnya 40 hari ya teh teh ka langkung. Itulah. Mujahadah. Abi teh terus sabaraha artinya nurunkeun ieu teh. Nah, terus lama jemaah kieu ngiringan terus ngajalankeunnya sebagian besar pabrik jamaah istighfar. Nah, sumping geringannya anu si abi teh ayeuna pencairan. Aku mah aya saeureuna. Pencerahan, pencairan. Cair kumaha? Kan Acan dia harus berikan dewe. Berikan dewe. Abi yang geus teh tinggi enggak. Pencairan di Pak. Ini kita lagi rencana. Weekend Tahu ya kalau wartos kaan. Tapi alo mau ningan. Benar. Dari sini ngapain? Cocobi. Mau tanya. Ada A, tidak ada A. Allah ada enggak? Ada. Ada. A tahu, A tidak tahu. Allah tahu enggak? Tahu. Allah bukan A. Takutlah sama Allah. Oh, teh malah pura-pura. Kumaha tina kaos? Meskipun Tina kaos aku ada. Walaupun manusia tak melihatmu, tapi Allah tetap mengawasimu. Walaupun manusia tidak melihatmu, tapi Allah tetap mengawasimu. Bisa jadi orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Bisa jadi lepas dari hukuman manusia, tapi jangan harap lepas dari hukuman Allah. Tidak ada tempat bersembunyi dari pandangannya. Takutlah sama Allah, bukan manusia. Jadi, cuma keajaiban istighfar tadi, mau diceritain lagi? ya Panjang. Pokoknya mah hebat, Pak. Tapi bagus tuh makin motivasinya mau diceritain lagi. Boleh. Jadi, dokumentasi Ya. sedikit lah. Jadi ini tentang kisah menerangkan keajaiban istighfar. Diceritakan ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali. Dia berdakwah keliling, entah kenapa tuh juga yang keliling itu mah. Sampai di suatu hari tibalah dia di sebuah masjid. Setelah habis sholat isya, sholat sunnah, dia bermaksud mau istirahat tidur, numpang tidur di masjid. Tapi tamir masjidnya, anu ngurus masjidnya ngusir, jangan tidur di sini, jangan tidur di sini. Akhirnya dia keluar ke lantai ke serambi ke teras masjid. Mau tidur di sana juga tidak diperbolehkan. Jangan tidur di sini, mau besi kotor, membala. Di alung-alung kita secara karena teh pada saat yang sama lewatlah tukang roti. Tidak tahu si tukang roti bahwa itu Imam Ahmad bin Hambal. Pak, kalau mah di abdi we di bumi abdi. Karunya. Akhirnya bicara ka bumina bobo. Setelah paginya Imam Hambal berkata tak kasih tukang roti. Tukang roti. Aku teh salut. Semalaman kamu bikin roti tanpa berhenti sambil istighfar. Eta teh aya ka terselami ngamalkeun eta teh. Kata tukang roti, wah udah lama saya keur dagang, keur nanaon, keur di WCG hayang teh istighfar lamun teu dilarang mah. Bakat putus lami-lamina ngamalkeun istighfar.
sering mana Imam Hambal aya karaos nanti ngamarkan istighfar teh. Oh sudah jelas. Setiap apa yang aku minta Allah beri. Cuman ada satu yang belum Allah beri, permintaan. Apa katanya? Saya berdoa asanaon saya mun panggil jeung Imam Ahmad bin Hambal. Si Imam eta langsung kalau kata itu karena subhanallah. Demi mengabulkan permintaan tukang roti ini, Allah kelilingkan aku berdakwah, ujug-ujug yang dakwah. Allah usir gitu aku dari masjid hanya untuk mengabulkan permohonan si tukang roti. Berbahagialah hai fulan katanya, Imam Hambal sudah ada di rumahmu. Mana sih toman karena berkata di mana bakatku atau koyong gitu. Inilah Imam Ahmad bin Hambal. Oh, ngarangkul. Itulah keajaiban istighfar. Jadi perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semua masalah datangnya dari dosa kita. Jadi lamun batur nyeri ka urang teh keung kalah ngamak istighfar. Eta teh urang pernah nyeri ka ibu karama ka mertua atau ka sawah. Lamun urang ditipu batur bukan melawan caci yang menipu. Istighfar, mungkin kita pernah menipu orang. Kalau kita disakiti orang, cepat istighfar. Pasti kita pernah menyakiti orang. Kalau kita dibohongin orang, bukan marah ke yang orang yang ngebohonginnya, cepat istighfar. Mungkin kita sering ngebohongin orang. Kalau kita dihianati orang, jangan marah sama yang pengkhianatnya. Istighfar, mungkin kita sering mengkhianati orang. Jadi dosa marah teh sumingnya tina dosa urang. Nah, jadi ngahisab diri, introspek, istighfar jawaban, bukan marah, bukan mencaci. Insya Allah Allah akan kasih jalan keluar. Begitu Pak Hadi, semoga bermanfaat ya. Amin. Semangat, semangat, semangat. Semedi, semangat memperbaiki diri. Ayandi sudah berapa lama ngamalin ilmu berjamaah? Alhamdulillah teu acan ieu. Mun eta unggul iji unggul, suruh unggul Tapi ada perubahan intinya, maka intinya kali bertahap kan. Nah, ada perubahan, tenang. Tepat galau. Ya, terus mun nugi ayeuna sorabi sasi ayeuna asa menisa daya pisan gitu. Dari segala penjuru gitu. Beban semakin menekan. Beban teh sasi ayeuna mah gitu. Ada pertanyaan ya, anu mengganjal. Kenapa ya? Kebanyakan orang menanyakan begini, ketika saya mendekatkan diri kepada Allah, masalah itu semakin menekan, persoalan itu semakin banyak datang. Berbahagialah, seperti bisul mau mucat, jedut nyeri, tapi kena bunga tarik cerot mucat. Deketin Allah, masalah tambah. Berbahagialah karena sebentar lagi jalan keluar akan tiba. Semakin pekat malam itu tandanya sebentar lagi pagi hari akan datang. Upami panah di betot ka tukang, itu artinya badai ngaclong melesat ke itu. Lamun letak saya tiktok, betot ka tukang, mun besat ditekan, lebih ditekan itu akan lebih tinggi, loncat, lebih jauh meloncatnya. Jadi kalau kita lagi mendekatkan diri kepada Allah, tapi beban persoalan semakin bertambah, berbahagialah. Eta teh tereh sukses, tereh keluar tina masalah. Mengeluh bukan solusi. Sabar solusi. Tetap jadi sabar teh. Tetap berjamaah walaupun seueuh hutang. Tetap ngadoa walaupun can lunas-lunas. Tetap berusaha walaupun iklan teh wah nu ngalaik-laik acan. Terus saja maksimalkan usaha. Terus saja semangat berjuang. Saling memotivasi kebaikan. Nah, itu mah insyaallah akhirnya nanti akan Allah kasih jalan. Jadi istighfar itu selain mendapatkan ampunan juga bisa mendatangkan hajat. Nah, pintu rezeki. Nah, istighfar. Upami orang kaputranya, Ya. upaminya tara diantep hujanan, digenggerekeun, papanasa digenggerekeun. Tanya, da kabudak tatangga mah tanya tara digenggerekeun. Bae rek hujanan rek papanasa gering ge nya. Ngan dosis ngagenggerekeunana bertahap. Yang tong hujanan. Teu nurut telah datai. Hujan, tong hujanan. Teu nurut keneh. Jiwir. Teu nurut keneh disiksa. Masalah yang sedang kita terima saat ini itu adalah teguran. Berbahagialah karena tidak setiap orang yang punya dosa ditegur. Dia biarkan, makin bengar makin sehat sampai akhirnya dia meninggal dalam maksiat, akhirnya neraka.
pulangnya. Tapi orang-orang dicintai Allah tadi antep maksiat salib ditegur, maksiat salib tegur. Ngan, masalah yang kita terima saat ini itu belum seberapa. Bakal datang masalah yang lebih besar kalau kita tidak astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi, tinggal ayan di. Anu di toelna iya, ninggalina maka untuk karena pandangan, untuk gitu kan? Ningali karena pandangan, tapi ningali ka dia. Hingga ucing ditengor, anjing ditengor, karena neangan batu na segede kumaha ieu batu teh asa seueur kana ngentara. Ya, tapi ningali teh kan nengorna, saraya dia berkata naon mah maka nengor. Kan tadi mau eta soto yang nyuguhan kalah diinum ku ucing. Aya dosa. Lumpang emang. Aya dosa. Allah sok nengor ka urang. Naon tengorna? Masalah nu katampi ku urang. Lain kalah nyalahkeun kanu nipuna. Lain kalah nyalahkeun ka jalema ieu eta mah batu. Tapi naon? Engal ka Allah, astagfirullahaladzim. Apa dosaku ya Allah? Tunjukkan dan beri kami kekuatan untuk bisa menghentikan. Jadi masalah yang kita terima saat ini belum seberapa. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, kembali berjamaah, kembali istighfar, stop maksiat, stop riba, stop zina, stop bohong, stop melalaikan sholat, stop menyakiti orang tua. Kalau tidak kembali, masalah yang lebih besar akan datang. Bukan hanya di dunia tapi nanti neraka. Aduh, sariput ya teh. Asaripuh kalau beki eling teh beki ripuh. Nah, anehnya ari keur eling sok kalatiisen dagang teh. Diisen dagang nu ayeuna lain ladang eling nu ayeuna, tapi ladang maksiat nu baheula kapetikna ayeuna. Kagok lah moal eling deui we teu berjamaah deui. Kalah rame tuh ari keur teh eling kalah rame. Lain ladang teh eling nah tapi ladang eling nu kamari tah kapetikna ayeuna. Namun hayang tuluy metik sae tuluy eling sadaya salawasna. Ulah nu nagraneg. Gitu. Namun mobil namru boro-boro dijual mah juga henteu. Rongsok dilebetkeun ka mobil bengkel supaya naik hargana kan di bengkel tingali diduru. No, dikerok. Cicing eta mobil. Sreng. Dielas. Ditaplokor. Cicing mobil. Pas keluar setelah 3 bulan wah jadi 80 juta nu tadi rongsok. Coba lamun mobil kabur. Aduh, nyarane ieu kabur, mobil lain rongsok lain. Tong kabur. Walaupun masalah semakin berat, tetap berjamaah, tetap istighfar nu tadi teh. Jadi lamun budak kotor dibersihan kok kalau nanti adanya ambisi buduk. Jadi tong tetap jalan ngarah tereh proses nama cicing. Geus bersih mah nyaman tah nanti keur dimandian ku Allah teh calik. Bedog asalna tina per. Sami menjadi bedog per dibeuleum heula. Ditakok tong lain ku saurang tuh. Tong Pandai. belum ceos sampai akhirnya jadi golok yang bermanfaat. Kabayang teh lamun per lupat bu, aing mah ditenggelan kieu mari teh nyareui awak. Per lain bedog teh. Tah urang ge, di sisi tiga karyawan, dunungan, kamajikan, mertua, tetangga, masalah wah. Tetap saja berjamaah, tetap saja istighfar, tetap saja dalam kebaikan sampai suatu saat nanti tanpa kita sadari kita sudah menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Amin. Semangat. Ayo semangat. Segitu Pak Intan.